Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ramadhani Arsan dengan NIM 24608-2020 selaku kelas D. Dan adapun rekan tim saya yaitu Perkenalkan, nama saya Putra Rahmadiana Abdullah dengan NIM 24080851025 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Nurmani Soleha dengan NIM 24068501107 dari kelas C. Perkenalkan, saya Renintang Ramadhani dengan NIM 240608501033 dari kelas G. Perkenalkan, nama saya Rizky Farini dengan NIM 2406085010 kelas G. Baik, di video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai antropologi forensik. Nah, ilmu ini membahas mengenai penerapan antropologi, khususnya kajian tulang dan tubuh manusia, untuk membantu proses identifikasi dan juga dalam membantu kasus hukum. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, di sebelah saya sudah ada pemateri pertama. Baik, pemateri pertama, apakah Anda bisa menjelaskan mengenai antropologi forensik dan mengenai kerangka dalam pembahasan antropologi forensik kita kali ini? Ya, baik, saya akan menjelaskan sedikit bagian pendahuluannya. Antropologi forensik adalah bagian dari ilmu forensik yang berfokus pada kerangka manusia. Tujuannya untuk membantu mengungkapkan identitas seseorang seperti usia, jenis kelamin, tinggi, ras maupun ciri-ciri yang khusus. Nah, dalam kerangka kita bisa tahu apakah tulang ini milik manusia atau bukan. Lalu bentuk tengkorak dan panggul bisa menunjukkan jenis kelamin, sedangkan gigi dan proses pengulangan bisa memperkirakan usia. Tulang panjang seperti femur dipakai untuk mengukur tinggi badan, bahkan jika kerangka rusak masih bisa diambil DNA untuk identifikasi. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Putri Rahmadiana. Selanjutnya saya beralih ke materi kedua. Oke, baik. Di sini di samping saya sudah ada pemateri kedua yang akan membahas mengenai darah. Oke, jadi pemateri kedua kami akan menjelaskan mengenai darah. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi darah. Nah, darah ini sering menjadi bukti penting. Pertama, darah ini diuji apakah ini benar-benar darah atau bukan. Misalnya dengan tes fenotein atau luminol. Kalau sudah dipastikan, lalu diperiksa apakah darah manusia, golongan darahnya, bahkan bagaimana. Pola nada darah juga bisa menunjukkan bagaimana terjadinya luka, apakah dari arteri atau dari vena. Mungkin itu saja saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kita beralih kepada pemateri ketiga. Oke, baik, di samping saya sudah ada pemateri ketiga. Di sini saudari akan menyampaikan mengenai materi sidik jari. Baik, jadi saudari saya di samping akan menjelaskan mengenai materi sidik jari dalam antropologi forensik. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sidik jari. Sidik jari itu unik, tidak ada yang sama antar individu. Ada pola dasar seperti lengkung, lingkaran, dan whorl. Di TKP, sidik jari bisa muncul jelas, menempel di benda lunak atau tersembunyi, yang butuh perlakuan khusus untuk terlihat. Sekarang, identifikasi lebih mudah dengan sistem komputer AFPS. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita beralih kepada pemateri keempat. Baik, jadi di samping saya sudah ada pemateri kakak yang akan menjelaskan mengenai materi DNA. Kepada saudari saya persilahkan. DNA adalah bukti yang paling kuat karena hampir unik. Bisa diambil dari darah, rambut, atau tulang. Ada metode PCR dan STR untuk memperbanyak dan membaca DNA. Kalau DNA inti tidak ada, masih bisa dipakai DNA mitokondria yang diwariskan dari ibu. Dengan analisis DNA, kemungkinan keliru yang sangat kecil, kecuali pada gambar identik. Sekian dari saya.
Baik, terima kasih kepada pemateri keempat atau terakhir di video kali ini. Kepada saudari saya ucapkan. Nah, baik, karena tadi pemateri sudah menjelaskan materi yang akan disampaikan di video kali ini, tentunya saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari materi dari video kali ini. Nah, yaitu kesimpulannya kami bahwa antropologi forensik itu sangat berperan dalam identifikasi korban ataupun pelaku. Bukti seperti kerangka, darah, DNA, sidik jari sangat membantu yang namanya penegakan hukum serta pencarian keadilan, seperti ketika ada seseorang yang dibunuh dan mayatnya sudah busuk, itu akan digali oleh antropologi forensik. Baik, itu saja penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.